Hai, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pemirsa? Senang sekali ya, berasa kayaknya udah lama banget nggak ketemu dengan pemirsa. Sehat semuanya? Saya selalu mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang ya pemirsa. Karena memang pada situasi seperti sekarang ini, kita ini istilahnya sama-sama berjuang. Berjuang untuk menjadi sehat, berjuang untuk menjadi disiplin ya, untuk tidak kemana-mana dulu, di rumah saja. Seandainya memang tidak ada keperluan yang mendesak, di rumah saja karena kita ingin melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita. Kenapa sih kok ngomonginnya ini mulu? Iya ya pemirsa, nggak apa-apa ya, nggak usah kita debat gitu. Istilahnya kan saling mengingatkan kan lebih baik daripada nggak ada yang ngingetin nih. Senang sekali nih pada pagi hari ini Alia Renomas kembali hadir di Sehat Pagi. Kalau seandainya kita flashback pemirsa ke setahun yang lalu, kan pernah dengar ada istilahnya itu tes COVID macam-macam ya. Kalau zaman dulu itu katanya yang paling kita tahu sih antigen. Tapi sebenarnya sebelum antigen itu ada lagi nih tes COVID-nya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas seputar mengenal lebih jauh tentang tes COVID-19. Sudah hadir bersama Alia pada pagi hari ini pemirsa, ada Dr. May Tanzilia. Beliau adalah spesialis patologi klinik. Kita sapa dulu Dr. May pada pagi hari ini ya. Pagi Dr. May. Selamat pagi Alia. Sehat dok? Luar biasa sehat. Amin. Saya senang banget loh kalau dengar jawabannya luar biasa sehat. Memang kita itu istilahnya ucapan sama aja dengan doa ya dok ya. Jadi memang harus selalu mengatakan luar biasa sehat gitu. Dok, seperti kita tahu kalau seandainya kita flashback nih ke setahun yang lalu, zaman-zaman COVID itu baru muncul ya dok ya. Terus ada berbagai macam pasti jenis tesnya. Mungkin kalau pemirsa di rumah taunya itu mengenalnya antigen ya dok ya. Tapi saya pernah baca sebelum antigen itu ada jenis tesnya itu kalau nggak salah antibody ya dok ya namanya. Iya betul. Nah iya. Mungkin Dokter May bisa menjelaskan ke pemirsa. Kita pengen tahu nih ya pemirsa sebenarnya tipe jenis tes COVID-19 ini apa saja dan bagaimana mungkin kekurangan dan kelebihannya. Mungkin Dokter May bisa menjelaskan dari tes antibody itu dok, itu sebenarnya tes apa sih dok? Antibody itu seperti apa sistem kerjanya? Iya. Silakan Dokter May. Iya, terima kasih Alia. Jadi kalau pemeriksaan antibody itu adalah pemeriksaan yang mendeteksi respon imun dari dalam tubuh kita terhadap adanya suatu mikroorganisme ataupun dari virus COVID ini ya. Kita tahu bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus yaitu namanya SARS-CoV-2. Dan ketika virus ini masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun ini akan bekerja dan muncullah respon imun tubuh. Respon imun tubuh itu akan memicu terbentuknya antibodi, produksi antibodi. Nah, pemeriksaan antibodi itu mendeteksi antibodi tadi ini. Oh, mendeteksi antibodi tubuh kita. Seperti itu Alia. Maksudnya ini mendeteksi antibodi tubuh kita, apakah istilahnya ini resisten terhadap virus ini ataukah? Iya, antibodi apakah kita memiliki kekebalan untuk pertahanan tubuh kita terhadap virus COVID-19? Oh, itu bisa diperiksakan? Diperiksa dengan tes antibodinya, betul. Itu prosesnya sendiri ya, kalau seandainya kita pengen tahu juga nih istilahnya ya Dokter May. Pasti pemirsa di rumah juga nggak semuanya tahu nih kalau tentang tes antibodi itu. Sistem kerjanya seperti apa dok kalau seandainya kayak PCR gitu ya atau swab test kan kita dicolok tuh istilahnya. Kalau antibodi ini seperti apa dok proses kerjanya? Jadi pemeriksaan antibodi itu biasanya sampel yang dipakai itu adalah dari darah. Darah ya dok? Darah, betul. Darah yang dipakai itu bisa diperolehnya dari pengambilan darah di lengan bagian atas, atau pada beberapa pemeriksaan yang dia menggunakan metode rapid, dia bisa diambilnya dari darah kapiler. Oh, dari ujung jari. Ya. Nah, pemeriksaan antibodi sendiri itu sebenarnya ada bermacam-macam metode yang dipakai. Ada lagi dong macam-macam metodenya. Betul. Ya. Ada yang menggunakan rapid antibody. Itu yang kita tahu seperti pemeriksaan antigen saat ini ya. Jadi pakai semacam kaset seperti kayak itu. Kayak test pack gitu ya dok? Ya, kayak test pack. Itu adalah rapid. Biasanya kalau pengerjaan rapid itu hanya butuh waktu sekitar 15 menit. Jadi lebih cepat. Tapi pemeriksaan rapid ini sifatnya kita katakan kualitatif.
Jadi dia hanya bisa menentukan positif atau negatif, reaktif atau non-reaktif. Seperti itu. Nah, metode yang lain biasanya menggunakan alat-alat otomatis yang ada di laboratorium. Pada pemeriksaan yang menggunakan alat otomatis, biasanya kita bisa mendeteksi beberapa macam saat ini ya. Satu, kita bisa mendeteksi antibodi IgG. Iya, IgG kalau kita tulis ya. Ada pemeriksaan juga antibodi IgM. Macam-macam dok? Iya, betul. Dan itu saat ini yang lagi ngetren juga antibodi SRBD. Jadi macam-macam pemeriksaannya, tetapi semuanya itu sama-sama mendeteksi antibodi di dalam tubuh kita terhadap virus SARS-CoV-2. Dan sama-sama sistem kerjanya itu adalah diambil sampelnya lewat darah betul. Dari lengan bagian atas atau mungkin di ujung jari, seperti itu. Biasanya kalau ujung jari itu yang menggunakan metode rapid, masih bisa menggunakan ujung jari. Tetapi kalau pemeriksaan itu dilakukan di laboratorium yang menggunakan alat otomatis, tentu membutuhkan volume darah yang lebih banyak. Sehingga diambilnya dari darah pembuluh darah lengan atas ya. Dan itu 15 menit biasanya sudah keluar hasilnya ya dok ya? Kalau untuk yang rapid. Untuk yang rapid, untuk yang antibody Kalau yang untuk antibody biasanya kalau pengerjaan di dalam alat sendiri tidak terlalu lama ya, mungkin sekitar selang 30 sampai 1 jam. Tetapi biasanya yang menunggu ini adalah proses administrasi, kemudian setelah dikerjakan laboratorium harus melakukan verifikasi, validasi untuk memastikan hasil itu benar akurat. Terus kenapa ya sekarang itu istilahnya tidak dipergunakan lagi untuk yang tes COVID-19 yang antibody ini dok gitu ya? Karena kan kita pengen tahu juga ya pemirsa gitu, karena sekarang ini banyak banget jenis-jenis tes COVID-19. Kita sebagai masyarakat pastinya juga kadang sedikit bingung nih. Memang kita kan mengikuti anjuran pemerintah yang istilahnya itu swab PCR itu lebih akurat dibanding yang lainnya, seperti itu. Tapi zaman dulu itu kalau seandainya kita flashback ke setahun yang lalu, itu kan ada macam-macam ya dokter ya. Kenapa kok sekarang itu nggak digunakan lagi untuk yang tes antibody ini? Apa sih dok sebenarnya kekurangan dan kelebihannya dok dari tes antibody ini? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai pemeriksaan antibody, antibody ini kan respon imun dari dalam tubuh kita terhadap virus SARS-CoV-2. Yang tentu saja berarti kalau kita melihat perjalanan penyakit dari seseorang, seseorang akan terinfeksi virus SARS-CoV-2. Kemudian dia masuk dalam masa inkubasi. Masa inkubasi di mana artinya itu seseorang terinfeksi tetapi belum menunjukkan gejala apapun. Nah, kemudian muncullah gejala, mulai dia masuk dalam tahap awal dari perjalanan penyakitnya. Pada tahap-tahap awal, deteksi yang bisa dilakukan itu adalah antigen dan PCR. Kemudian setelah beberapa hari ya, antigen atau PCR kemungkinan untuk bisa kita mendapatkan hasil positif biasanya dia akan lebih kecil. Baru setelah sekitar 1 mingguan antibodi itu baru terbentuk. Karena kan tadi kita belajar bahwa antibodi ini respon imun dari dalam tubuh. Sehingga ketika dia terpapar, tubuh akan memproses dulu, mengenali dulu si virus ini, dia akan membentuk suatu respon imun. Baru terbentuklah antibodi. Sehingga ketika seseorang itu diperiksakan antibodi, sebenarnya dia itu sudah masuk dalam jangka waktu yang kira-kira kurang lebih seminggu itu gitu. Jadi sehingga, itu nggak cenderung lebih lama ya dok? Betul, akan cenderung lebih lama dan sebenarnya antibodi sendiri tidak dipakai untuk diagnosis. Gitu. Nah ini kita akhirnya paham juga ya pemirsa. Kalau seandainya kebayang nggak sih kalau seandainya sekarang ini kita masih menggunakan tes antibodi. Yang tadi dokter Mei sudah mengatakan kalau tes antibodi itu biasanya pengambilan darah dari ujung jari atau mungkin di bagian tangan, bagian atas, agak sedikit ke atas. Dan terkadang ketika kita memeriksakan ke laboratorium itu butuh volumenya agak banyak ya untuk memeriksakan darahnya. Kebayang aja ya kalau sekarang kan kita itu sedikit-sedikit kita nyolok, sedikit-sedikit kita nyolok. Kalau seandainya masih menggunakan tes antibody itu pemirsa nggak kebayang bagaimana repotnya karena memang membutuhkan waktu seminggu
setelah istilahnya setelah tubuh ini responsif terhadap virusnya, baru bisa diperiksakan apakah memang tubuh kita ini terkena virus COVID-19 ataukah tidak. Nah, sebenarnya banyak sekali pemirsa tes COVID-19 yang masih akan kita bahas bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Tapi buat pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. May mungkin seputar tes COVID-19 atau mungkin ada keluhan, silahkan bisa untuk konsultasi sekarang juga ya di nomor telepon dan juga WhatsApp yang sudah tertera di layar kaca Anda. Kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Sehat Pagi. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Halo Mama Cantik dan juga City Lover, welcome back to City Life. Karena memang digital waktu itu lagi baru didirikan pada tahun 1920, ini adalah salah satu studio tertua di Amerika. Habis ini kita akan melihat catatan dari VOA Voice of America yang jadi catatan terakhir. Diduga menggunakan knalpot bising, anggota polisi menilang pengendara motor Ducati di Jakarta. Pasalnya, sejumlah masyarakat menganggap bahwa motor tersebut menggunakan knalpot standar pabrik. Setiap orang seharusnya punya kesadaran kalau setiap aksi buruk yang mereka lakukan itu membawa dampak tidak hanya kepada diri mereka. Kembali lagi bersama dengan saya Alia Renomas pemirsa, dan juga masih ada Dr. May di sini yang kami masih membahas seputar tes COVID-19. Kita ingin mengenal lebih jauh tentang tes COVID-19. Pastinya kan kita inginnya sehat ya pemirsa. Kita nggak mau lah kalau seandainya terjadi gejala COVID-19. Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, makanya kita di sini ingin mengenal lebih jauh tentang bagaimana sih tingkat akurat dari tes COVID-19 ini. Kadang kan mungkin kalau seandainya kita lihat tes COVID-19 ya, zaman sekarang itu tes pack tuh istilahnya ya pemirsa, kita kalau ngelihat negatif tuh rasanya udah lega banget. Makanya sekarang nih kita pengen mengenal lebih jauh. Kita langsung tanya lagi ya kepada Dr. May. Dok, tadi kan udah dijelaskan tentang antibody. Setelah antibody itu muncul tes apa lagi nih dok? Tadi pemirsa ketika break Alia tuh sempat bertanya ke Dr. May, dok ketika tes antibody itu berapa lama sih dok digunakannya di Indonesia? Pengen tahu aja nih kita pas tes antibody itu berapa lama dok waktu itu digunakan di Indonesia? Kalau saya tidak salah ya, itu sekitar 4 atau 5 bulan sejak awal pandemi itu antibody digunakan, kemudian beralih ke antigen. Seperti itu. Sekarang beralih ke antigen. Betul. Kenapa dok kok bisa ada terjadi peralihan dari antibody ke antigen? Berarti kan mungkin kita perkiraan kita ya, maksudnya logisnya aja berarti antigen lebih baik daripada antibody ya dok ya? Iya. Nah itu kenapa dok? Maksudnya mungkin Dr. May bisa menjelaskan tingkat akuratnya antigen dibandingkan antibody. Nah gimana dok? Iya, jadi kalau antigen ini kita mendeteksi adalah komponen protein dari virus. Oke. Jadi secara tidak langsung ya, kalau kita mau membagi, kita katakan bahwa antibody ini kita melakukan pemeriksaan yang secara tidak langsung mendeteksi adanya infeksi virus COVID-19. Ini kalau antibody ya dok? Ya, antibody. Tetapi kalau yang antigen dan juga PCR, ini kita mendeteksi secara langsung komponen dari virusnya. Komponen dari virusnya. Betul. Ini maksudnya apa dok? Komponen dari virusnya ini apa maksudnya? Jadi kalau antigen kita mendeteksi protein dari virus. Oke.
Kalau PCR kita mendeteksi adalah materi genetiknya. Oke. Jadi kalau kita bilang makhluk hidup itu kan tersusun dari materi genetik ya, kayak itu kita sendiri manusia ada DNA-nya, seperti itu ya. Betul. Nah, sama virus juga memiliki ada materi genetik. Pada virus COVID-19 ini yang kita deteksi adalah asam nukleat atau materi genetik RNA. Seperti itu. Nah, PCR mendeteksi materi genetiknya, sedangkan antigen mendeteksi komponen proteinnya. Protein dari virusnya itu. Iya, betul. Oke. Nah, itulah sebabnya antigen dan PCR kalau kita bandingkan dengan antibodi jauh lebih akurat dibanding antibodi, karena kita mendeteksi langsung virusnya. Kalau ada terdeteksi antigen atau komponen protein virus itu terdeteksi, maka kita katakan itu positif terinfeksi COVID-19. Oke. Tetapi kalau tidak terdeteksi atau negatif, nah ada kemungkinan tidak terinfeksi COVID-19. Oh, dari hasil tes Dari antigen hasilnya, itu ya dok ya. betul. Kalau seandainya kita berbicara tentang kelebihan atau mungkin kekurangan dari tes antigen sendiri nih, Dokter Mei, karena memang zaman sekarang ya, jujur aja pemirsa, saya itu suka scroll di sosial media saya, banyak sekali dok, apalagi teman-teman saya yang di Jakarta itu istilahnya mereka tes antigen sendiri gitu, dengan cara menyolok bagian hidungnya sendiri dengan berbagai macam alasan. Yang salah satunya mungkin takutlah keluar rumah, ke rumah sakit, serem. Rumah sakit sekarang udah full. Daripada begitu mendingan beli aja sendiri ini tes antigennya, colok sendiri. Nah, tingkat keakuratannya itu bagaimana dok? Kalau seandainya kita istilahnya memeriksakan tes antigen sendiri dibandingkan kita ke rumah sakit atau ke laboratorium ini, Dokter Mei, boleh nggak dok dijelaskan ini supaya istilahnya kita nih paham juga kalau mungkin ternyata lebih akurat. Mungkin kalau seandainya kita orang awam yang berani untuk nyolok hidung sendiri, mungkin akan melakukannya sendiri. Nah, gimana nih kalau Dokter Mei sendiri menanggapi hal itu? Iya, terima kasih Alia. Jadi, kalau kita melihat bahwa antigen ini pengambilannya adalah dari swab nasofaring. Oke. Nasofaring ya. Nah, ini berbeda dengan rongga hidung. Jadi dalam arti kalau kita sedangkan nakes sendiri ya, nakes sendiri untuk mereka bisa melakukan pemeriksaan swab nasofaring tadi, mereka harus mengikuti pelatihan. Oke. Ya, mereka harus kita latih khusus untuk. Ada pelatihannya ya dok ya? Iya, ya ada. Jadi nggak bisa sembarang gitu ya? Betul. Oke. Itu harus dilatih khusus karena tidak gampang melakukan pemeriksaan colok hidung tadi ya, atau swab nasofaring itu tidak mudah. Posisi nasofaring itu jauh di belakang. Ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika melakukan sendiri dan teman-teman yang mungkin masyarakat awam tidak memahami secara anatomi tubuh ya, tidak melakukan dengan tepat, maka bisa jadi dia tidak nyampe ke nasofaringnya. Diambilnya hanya di hidung, betul, di bagian luar saja. Seperti itu. Nah, kalau lokasi pengambilan ini tidak dilakukan dengan tepat, teknik pengambilannya tidak tepat, maka kita kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan hasil yang akurat. Bisa jadi hasilnya akan negatif. Seperti itu. Jadi memang itu dia pemirsa yang kita harus tahu ya, nggak bisa sembarang colok. Ini juga menjadi salah satu hal yang kita harus tahu, dan memang Dokter Mei sudah menyampaikan bahwa untuk tenaga kesehatan saja ketika mereka melakukan istilahnya itu pemeriksaan lewat hidung, istilah kita itu colok hidung ya, itu butuh pelatihan dulu supaya sasarannya tepat ya, istilahnya itu hit the bullseye. Bagaimana dengan kita orang awam yang istilahnya belum pernah mendapatkan pelatihan untuk memeriksakan kondisi tubuh kita, apakah terpapar virus COVID-19 ataukah tidak, dengan cara mencolok hidung itu nggak bisa sembarangan pemirsa. Dan kalau seandainya kita melakukan itu dengan sembarangan, pastinya hasil yang didapatkan juga tidak akurat ya dok ya. Betul. Jadi percuma saja itu ketika kita pamer-pamer hasil. Iya, alhamdulillah negatif, padahal kita sendiri yang nyolok. Belum tentu akurat ya dok ya. Iya, betul. Jadi lebih baik memang kalau seandainya kita ingin memeriksakan antigen, ya, memeriksakan COVID-19 menggunakan antigen, lebih baik ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah
profesional atau memang sudah ahli, jangan dilakukan sendiri ya dok Iya, ya. betul. Untuk tingkat akuratnya sendiri dok, untuk antigen ini seberapa sih kira-kira dokter Mei? Jadi kalau kita bicara tentang akurasinya, antigen ini sebenarnya pemeriksaan yang cukup spesifik. Spesifik, oke. Spesifik dengan kata lain, ketika kita mendapatkan hasil antigen itu positif, maka kita katakan kemungkinan besar dia terinfeksi COVID-19. Kalau hasil antigen itu positif. Positif. Oke. Tetapi kelemahan dari antigen, sensitivitasnya atau tingkat kepekaannya tidak terlalu tinggi. Dengan kata lain, ketika hasil pasien itu negatif, belum tentu dia tidak terinfeksi COVID-19. Sehingga itu yang menjadi keterbatasan. Kita tetap harus melakukan konfirmasinya dengan pemeriksaan PCR. Oke, ya paham. Jadi ketika kita sudah melakukan tes antigen, itu ya dok ya, untuk hasil yang sudah kita dapatkan, sebaiknya kita melakukan konfirmasi ulang lewat tes PCR itu. Betul, ya dok. Ya. Jadi supaya kita bisa istilahnya itu ada perbandingan gitu. Ya. Apakah memang hasilnya ini sama atau mungkin berbeda satu sama lain? Betul. Karena memang zaman sekarang ini banyak sekali pemirsa kasusnya ketika antigen itu dia negatif, tapi ketika saya PCR, kenapa hasilnya positif? Betul. Banyak sekali seperti itu ya, pertanyaan dari masyarakat juga banyak seperti itu. Kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi ya dok ya, kenapa bisa terjadi perbedaan hasil dari antigen dan juga PCR. Terus dulu dok, sempat ada juga katanya genos dok. Genos itu lebih praktis ya pemirsa, nggak perlu dicolok. Biasanya nih kalau seandainya untuk anak-anak atau mungkin istilahnya orang yang sudah dewasa, udah sepuh ya, ingin melakukan perjalanan jauh tuh zaman dulu ketika muncul genos, mereka mulai agak, aduh lega, aku nggak perlu dicolok-colok lagi, udah tinggal pakai genos aja lebih nyaman. Kita nanti akan bahas lebih lanjut ya tentang bagaimana genos ini pemirsa. Tapi kalau seandainya pemirsa di rumah ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Mei seputar tes COVID-19 dan ingin mengenal lebih jauh, silakan bisa via WhatsApp dan juga bisa via telepon. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana. Masyarakat tercinta Kota Surabaya, khususnya healthy people, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk jaga imun kita semua. Di masa pandemi ini, tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Dan kalung Alhaya ini kaya akan manfaat, antara lain memperkuat sistem kardiovaskular, kemudian juga menstabilkan tekanan darah, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, dan juga mengurangi tekanan jantung. Apalagi, mengatasi vertigo, migrain, sakit leher, punggung, serta kepala, dan juga manfaat lain yang tidak kalah penting. Meningkatkan hormon endorfin yang membebaskan Anda dari stres, yang mampu meningkatkan imun dalam tubuh untuk menangkal penyakit-penyakit dan juga virus-virus yang di luar sana ya. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami di 031 3333 3030 atau di WhatsApp di 0888 5777 580 dan dapatkan diskon spesialnya. Sejak corona ini pemirsa, pasti banyak sekali pemirsa di rumah yang dulunya mungkin rutin untuk pergi liburan.
Tapi sejak corona akhirnya memilih udahlah nggak usah liburan, di rumah saja. Dan mungkin ada beberapa pemirsa juga yang istilahnya ini masih bertanya-tanya, masih belum tahu tipe-tipe atau jenis tes COVID-19. Nah, kalau seandainya dulu sempat ada tuh Genos ya pemirsa. Zaman dulu ketika Genos itu muncul, pasti ini menjadi hawa segar buat para masyarakat ya, terutama di Surabaya yang sering sekali untuk pergian keluar kota nih menggunakan kereta. Jadi ada mikirnya, udahlah aku naik kereta saja, kalau naik kereta bisa Genos gitu. Kalau seandainya naik pesawat kan harus PCR ya kan. Nah kalau Genos kan mungkin lebih simpel nih seperti kita tahu. Tapi mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya, kalau seandainya Genos ini prosesnya seperti apa sih? Terus keluar hasilnya itu bisa berapa lama? Dan yang diperiksakan ini apa sebenarnya? Kalau seandainya menggunakan tes Genos, kita kan sekarang ini lagi ingin mengenal lebih jauh tentang tes COVID-19 ya pemirsa. Makanya kita langsung tanyakan nih ke Dokter Mei tentang tes Genos itu sendiri. Ya. Itu gimana dok kalau seandainya tes Genos itu apanya sih yang diperiksa, kok berbeda ya dengan antigen gitu. Kalau Genos kan katanya lewat mulut, saya sendiri pribadi belum pernah dok. Nah mungkin Dokter Mei bisa menjelaskan nih kepada saya dan juga pemirsa di rumah seperti apa dok untuk tes Genos itu. Iya, terima kasih Alia. Jadi kalau Genos itu kan dia pemeriksaannya melalui uap ya. Uap dari pernafasan atau hawa dari pernafasan tadi, yang kemudian nanti dia menggunakan semacam satu alat ya, kayak sungkup gitu ya. Nah itu pemeriksaannya cukup cepat. Biasanya hanya berkisar 5-10 menit itu sudah selesai. Cepet banget ya dok? Cepet banget, seperti itu. Jadi istilahnya itu lewat hawa mulut ya dok? Betul. Nah pada waktu itu yang saya sempat baca beritanya ya dok, kalau seandainya kita mau Genos, katanya dilarang, nggak boleh sejam apa 2 jam sebelumnya itu tidak boleh merokok, tidak boleh makan, tidak boleh minum minuman manis. Kalau air putih katanya boleh ya dok ya? Iya. Nah itu kenapa dok alasannya? Karena kan dia mendeteksinya dari hawa tadi ya, dan dari bau-bauan yang ada, termasuk ketika misalkan kita habis makan, habis merokok dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi dari hasilnya tadi, seperti itu. Sehingga memang harus dihindari, ibaratnya harus puasa dulu, nggak boleh makan 1 jam sebelumnya atau apa, sehingga tidak memunculkan bau. Karena yang dideteksi adalah nafasnya. Nafasnya, dari nafasnya itu ya, untuk mendeteksi apakah terpapar virus COVID-19 ataukah tidak. Tapi memang seperti kita tahu pemirsa, Genos ini sekarang sudah tidak digunakan lagi ya gitu. Memang kalau seandainya sekarang itu yang banyak digunakan adalah antigen dan PCR. Kita sebenarnya mau bahas tentang PCR dok, tapi kayaknya kita harus membacakan WhatsApp yang sudah masuk dulu pada pagi hari ini ya pemirsa. Jadi kalau seandainya pemirsa ingin berkonsultasi nih ke Dokter Mei, silakan ya, karena pada pagi hari ini kami masih membahas seputar mengenal jenis-jenis dari tes COVID-19. Kita bacakan ya dok, WhatsApp yang sudah masuk. Selamat pagi dokter. Dok, saya mau tanya, kemarin keponakan saya itu di swab antigen. Hasilnya positif dok. Positif itu apakah positif COVID dokter atau bisa jadi virus yang lain? Tidak ada gejala apapun loh dok yang menunjukkan kalau dia sakit COVID seperti yang telah tersebar. Terima kasih. Nah ini gimana penjelasannya Dokter Mei? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita pahami dulu bahwa COVID-19 ini tidak selalu harus ada gejala. COVID-19 bisa muncul seseorang terinfeksi tanpa gejala. Tanpa gejala sama sekali. Tanpa gejala sama sekali, sehat, segar, bugar, nggak ada gejala, orang nggak akan tahu kalau dia itu adalah penyintas COVID-19. Itu bisa terjadi dan cukup banyak kasus yang tanpa gejala ini. Ada juga yang gejalanya muncul tapi tahapnya ringan. Seperti apa dok itu ringan, kalau tahapan itu ringan, mungkin dok? hanya batuk pilek, demam ringan yang cukup isolasi mandiri di rumah bisa tanpa perlu rawat inap yang lebih butuh perawatan yang lebih intensif. Nah kemudian tahap yang sedang dan sampai kondisi yang berat. Jadi itu adalah tahapan dari COVID-19 penyakitnya. Nah ketika hasil antigen positif, memang betul tidak selalu itu COVID-19. Kalau ada kemungkinan dikatakan kalau dalam pemeriksaan laboratorium itu false positif.
False positif. Okay. Jadi positif yang palsu, positif yang salah. Masih ada tempat di situ. Sehingga memang sebaiknya dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR untuk kita memastikan. Seperti itu kaitannya. Nah, kebijakan yang ada saat ini itu kita melihat dari area-areanya, dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi ketika di suatu area itu dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang canggih, ada pemeriksaan PCR juga terjangkau, maka ketika hasil antigen positif disarankan untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Tetapi kita ketahui di Indonesia ini kan cukup banyak ini ya negara kepulauan, banyak daerah-daerah terpencil yang mungkin tidak terjangkau dengan fasilitas laboratorium yang canggih, maka ada satu kebijakan di mana ketika hasil antigen ini positif dan tidak dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang mendukung di area wilayah tersebut, maka itu kita anggap sebagai COVID-19. Jadi kita memperlakukan pasien sebagai pasien COVID-19 dengan hasil antigen yang positif. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena tadi seperti yang saya sampaikan, antigen itu tingkat spesifisitasnya itu cukup tinggi. Sehingga dia sangat spesifik untuk mendeteksi. Ketika hasilnya positif, sangat besar kemungkinan seseorang terinfeksi COVID-19. Tetapi sebaliknya, antigen ini tingkat kepekaannya atau sensitivitasnya tidak terlalu tinggi, berbeda dengan PCR. Sehingga ketika hasil antigen itu negatif, bisa jadi sebenarnya pasien ini tetap terinfeksi kalau diperiksa PCR hasilnya positif. Jadi bisa seperti itu ya, Dok? Jadi hasil antigen yang negatif dengan kata lain tidak menjamin bahwa seseorang itu negatif, tidak terpapar infeksi ini ya COVID-19, tidak jaminan. Oleh karena itu tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Karena orang yang antigennya negatif belum tentu dia tidak terinfeksi COVID-19. Wow, ini lumayan serem ya, Dok. Saya ini membayangkan loh, Dokter May, ini bener deh, bikin kita ini akhirnya semakin aware. Jangan takut ya pemirsa, tapi ini sebenarnya penjelasan dari Dokter May ini harusnya bisa membuat kita jadi semakin lebih aware ya. Aware tentang diri kita sendiri. Kalau seandainya memang baru saja menjalani tes antigen dan itu hasilnya adalah negatif, pasti kita akan bersyukur. Ya, syukur alhamdulillah tes antigennya hasilnya positif. Tapi balik lagi, Dr. May sudah katakan, ketika hasil dari antigen ini positif, ini bukan tentu menjadi salah satu jaminan bahwa memang kita ini istilahnya ini positif dari COVID-19. Kalau seandainya kita mau tracking ulang lagi, kita cobalah untuk tes PCR. Seperti itu ya, Dok ya? Dan juga vice versa, istilahnya kebalikannya. Kalau seandainya antigennya negatif, belum tentu juga nih nanti hasil PCR-nya ini negatif, bisa jadi kebalikannya. Jadi memang dari sana tugas kita lah untuk tetap melakukan prokes ya pemirsa. Jangan malas untuk menggunakan masker, jangan malas untuk mencuci tangan, dan jangan pula lah kita rajin-rajin untuk berkerumunan gitu ya, istilahnya gitu ya Dokter May. Karena memang untuk hasil dari tes antigen ini bukan menjadi istilahnya bukan menjadi dewa ya, bukan kita dewakan bahwa memang hasilnya negatif, wah kita benar-benar negatif, bukan. Tapi kita istilahnya untuk lebih aware. Kita akan bahas lagi nanti tentang PCR ya pemirsa, dan kami akan membacakan juga nanti WhatsApp yang sudah masuk, tapi kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Sisterku yang ada di rumah, pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus. Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, produk terbaru dari cuatcuit.com. Ini adalah produk keren. Selain bikin sehat, ini juga bisa bikin kita langsing. Banyak banget deh pokoknya manfaatnya. Namanya apa? Namanya adalah Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari Psyllium husk dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya.
Inulin dari ekstrak sisari roots menyumbang bakteri baik di usus dan juga menghalangi pertumbuhan bakteri jahat. Ekstrak manggisnya baik banget loh untuk penderita darah tinggi. Selain itu, Slim Tea juga membantu proses pemecahan lemak sehingga mengurangi kolesterol dan membantu proses metabolisme sehingga tidak terjadi penumpukan sisa makanan. Sementara ekstrak anggur ini mengandung antioksidan yang dapat menghambat pembentukan dan juga pertumbuhan sel-sel lemak, mengurangi kadar lemak pada organ perut dan juga hati, melancarkan pencernaan, kaya akan vitamin C dan juga E. Gimana? Kurang lengkap apa coba? Saya kasih informasinya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Konsumsi Slim Tea dan dapetin sehatnya plus bonus langsingnya ya. Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita di 031 3333 3030 atau WhatsApp di 0888 5777 580. Saya kasih tahu bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Terima kasih buat pemirsa yang masih stay tune nih di acara Sehat Pagi. Masih bersama dengan saya Ali Renomas pemirsa dan juga ada Dr. May. Kami masih membahas seputar mengenal lebih jauh tentang tes COVID-19. Kalau tadi Dr. May sudah mengatakan kalau seandainya hasil tes antigen ini positif, sebaiknya diperiksakan menggunakan PCR. Karena memang goal tracking kita ini adalah PCR. Untuk tingkat akuratnya mungkin PCR ini lebih baik ya dibanding tes yang lainnya. Tapi memang untuk lebih praktis, banyak sekali kita menggunakan tes antigen. Baiklah, daripada kita bertanya-tanya, kita mau langsung bertanya nih kepada Dr. May tentang tes PCR ini sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih dokter gitu. Karena memang zaman sekarang ini istilahnya kalau seandainya kita tes PCR, keluar hasilnya itu kita mau nunggu hasilnya aja udah deg-degan ya pemirsa. Makanya nih kita tanya dulu sama Dr. May, gimana dok? Kalau untuk tes PCR itu sendiri gitu ya, tingkat akuratnya dan sistem kerjanya seperti apa itu Dr. May? Silakan dok. Iya, terima kasih Alia. Jadi kalau untuk PCR itu tingkat akurasinya cukup tinggi. Sensitivitasnya dia lebih tinggi dibanding antigen. Oke. Ya. Spesifisitasnya juga sangat tinggi. Jadi ketika kita dapatkan hasil itu positif, maka besar kemungkinan memang seseorang terinfeksi COVID-19. Oke. Tetapi juga sebaliknya, kalau kita bandingkan antara tingkat kepekaan dengan spesifisitasnya PCR, meskipun kita bilang PCR ini jauh lebih unggul daripada antigen, tetapi dia tetap ada keterbatasan, sehingga ketika hasil negatif, bisa jadi memang dia tidak terinfeksi COVID-19, tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya seseorang terinfeksi COVID-19 juga, meskipun hasil PCR-nya negatif. Bisa seperti itu dok? Bisa seperti itu. Terus jadinya gimana dok? Kalau seandainya kita sebagai orang awam udah tes PCR hasilnya kan negatif, kita lega banget dok. Nah terus akhirnya apa dong yang harus kita lakukan kalau seperti itu? Biasanya kita harus konsultasi ya tetap ke dokter, karena dokter ini tidak hanya akan melihat dari hasil lab, tapi dokter akan merangkum. Mungkin misalkan apakah ada gejala, apakah ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19, adakah riwayat mungkin bepergian seperti itu, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya risiko ya untuk terpapar COVID-19. Kemudian dokter juga akan mengecek pemeriksaan lab-lab yang lain, bagaimana untuk pemeriksaan darahnya, bagaimana mungkin antigennya, PCR-nya, dan segala macam. Sehingga memang untuk kita melakukan interpretasi dari hasil pemeriksaan PCR, tentu itu harus dilakukan oleh yang ahli. Karena tidak gampang untuk mendiagnosis itu.
Ya, saya percaya banget Dokter Mei, untuk mendiagnosis itu nggak gampang, makanya pemirsa hentikan ya untuk menjadi dokter bagi diri sendiri gitu. Jadi kalau seandainya memang ada keluhan, lebih baik segera diperiksakan daripada kita mengira-ngira ini. Wah, ini kayaknya cuman flu biasa. Mengira-ngira lagi, wah flu biasa, minum obatnya obat flu biasa aja gitu. Betul. Ya Dok ya. Jadi memang lebih baik dalam situasi seperti sekarang, kalau seandainya memang ada keluhan, lebih baik segera diperiksakan. Nah, balik lagi nih Dokter Mei, jangan sekarang kan saya juga banyak nih beberapa, mungkin kemarin tuh teman-teman ada yang akhirnya mengumumkan di sosial medianya, paling cepat ya Dok ya kalau untuk pengumuman di sosial media yang mengatakan bahwa teman-teman saya ini ternyata hasil tes PCR saya positif. Jadi buat teman-teman yang kemarin baru saja kontak dengan saya, mohon segera untuk memeriksakan diri gitu ya, untuk melakukan tes COVID-19. Semoga kita semua ini intinya selalu diberikan kesehatan Dok. Nah, tapi kembali lagi nih, kalau seandainya kita ingin melakukan tes PCR, let's say kita kemarin baru saja kontak dengan teman kita yang ternyata hari ini menyatakan bahwa dia itu positif hasil PCR-nya. Kapan kita bisa memeriksakan diri untuk tes COVID-19? Apakah pada hari itu juga? Atau kita harus menunggu jeda berapa hari Dok? Nah, ini bagaimana Dokter Mei? Iya, terima kasih Alia. Ini pertanyaan yang simple, tapi sebenarnya kalau dipraktek susah untuk kita mau menjawab. Oh, oke. Intinya adalah ya memang dilakukannya sesegera mungkin. Intinya seperti itu ya Dok? Ya, sesegera mungkin dilakukan ya. Tetapi dengan catatan, kita ini nggak bisa menentukan sebenarnya kapan sih saya ini, kalau misalkan nih kita kontak ternyata teman kita positif, kan ceritanya nih harusnya sesegera mungkin. Karena kalau memang kita tes kemudian kita positif, maka kita harus isolasi mandiri. Betul. Nah, masalahnya adalah tidak ada satupun yang bisa menentukan apakah kita yang kontak dengan teman kita yang positif saat ini kita sedang dalam masa inkubasi ataukah kita sudah dalam tahap terpapar. Oh, oke. Nah, ketika kita muncul dengan masih dalam tahap inkubasi, ya bisa jadi ketika awal-awal ya, bisa jadi itu belum terdeteksi PCR-nya, seperti itu. Mungkin masih menunggu kalau butuh diulang lagi, misalkan ya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang kita nggak bisa tentukan, apakah saat ini kalau kita periksa sudah waktu yang tepat atau belum. Sehingga tetap protokol kesehatan dilakukan, kemudian kita mengantisipasi lah, sehingga kita menjaga kalau kita pakai masker, face shield mungkin ya, kita mencegah penularan kepada orang lain juga dan keluarga, seperti itu. Tetapi kalau kita melihat secara teorinya bahwa pemeriksaan PCR itu akan lebih banyak memberikan hasil yang positif kalau memang seseorang terinfeksi ya, itu pada hari-hari awal seseorang terinfeksi. Jadi hari-hari pertama itu hari pertama, hari kedua, ketiga ya, itu dia akan memberikan hasil positif yang lebih besar dibanding kalau sudah terlambat periksanya. Jadi kalau sudah sekian waktu baru diperiksa PCR, nah bisa jadi hasilnya negatif juga. Memang waktu untuk pengambilan sampel ini sangat menentukan untuk hasil antigen, untuk hasil PCR, bahkan antibodi. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa tahu kan kapan kita terpaparnya COVID-19 ya. Seperti itu. Jadi intinya kalau seandainya lebih cepat lebih baik ya Dok ya. Lebih cepat lebih baik. Kalau memang seandainya ada salah seorang teman kita ini yang mengumumkan bahwa saya baru saja cek PCR dan memang positif. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin baru saja kontak dengan saya, segeralah untuk memeriksakan dirinya gitu. Lebih cepat, lebih baik. Jadi kita nggak perlu menunggu-nunggu lagi ya Dok ya. Karena kembali lagi tadi Dokter Mei katakan, kita nggak pernah tahu kapan virus ini istilahnya menyerang kita gitu. Kapan kita terpapar dengan virus COVID-19 ini. Makanya kalau seandainya kita udah menerima pengumuman itu dari salah seorang teman yang baru saja positif, dan mengumumkan itu, sebaiknya memang kita segera memeriksakan diri. Selanjutnya kita akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya Dokter Mei. Selamat pagi buat Bapak Ferdi dari Surabaya. Ini dokter bercerita swab antigennya itu negatif.
PCR positif dok dengan CT34. Itu maksudnya apa ya dokter? Nah silakan dokter Mei. Iya, itu banyak sekali kasus seperti itu Alia. Ya, hasil negatif antigen, kemudian diperiksa PCR-nya positif. Nah seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa memang karena antigen dia tingkat kepekaan atau tingkat sensitivitasnya itu tidak terlalu tinggi dibanding PCR. Sehingga kalau hasil antigen negatif diperiksa PCR positif sangat besar, itu memang bisa terjadi. Bisa seperti itu ya dok? Ya. Apakah terus kita katakan ini PCR-nya positif bagaimana? Biasanya dokter tetap akan merujuknya pada pemeriksaan PCR. Dengan catatan pemeriksaan PCR itu dilakukan memang dengan benar. Jadi petugas laboratorium sudah melakukan dengan benar ya. Tidak ada kemungkinan itu terjadi kesalahan hasil dan sebagainya. Nah, memang akhirnya kita katakan itu COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri. Nah, PCR ini biasanya ditentukan memang dari nilai CT, cycle threshold. Apa maksudnya nilai CT itu? Apa dok maksudnya? Nilai CT itu seperti ini. Nilai CT antar laboratorium itu berbeda ya Alia. Kita katakan misalkan suatu laboratorium dia memakai nilai CT 36. Artinya ketika seseorang di dalam tubuhnya itu kemudian sampelnya dimasukkan dalam alat, alat itu akan mendeteksi sebanyak 36 siklus. Ketika tidak terdeteksi adanya virus setelah menjalani 36 siklus, maka dikatakan hasilnya negatif. Tetapi kalau seseorang ternyata terdeteksi virus di bawah nilai CT tadi 36 ya, di bawah 36 itu kita katakan positif. Jadi misalkan nilai CT-nya 34, maka artinya pada siklus ke-34 alat itu bekerja, itu terdeteksi virus COVID-19. Jadi dari hasil pemeriksaan Bapak Ferdi ini Pak, saya simpulkan mungkin ya Dokter Mei, kalau swab antigennya negatif, PCR-nya positif dengan CT 34, berarti itu adalah kondisinya positif ya dok ya. Betul. Gitu, karena ketika terjadi pemutaran di 34 dalam arah 34 kali itu sudah terdeteksi bahwa memang ini positif Pak gitu. Tapi saya doakan semoga Pak Ferdi ya segera sembuh ya, bisa ditangani dengan baik. Mungkin kalau sekarang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah saja dulu Pak, makan makanan yang bergizi ya gitu. Semoga lekas sembuh untuk Bapak Ferdi gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dok, itu saja penjelasannya. Mungkin satu catatan ya, ini yang seringkali menjadi suatu polemik di dalam masyarakat bahwa nilai CT itu seringkali masyarakat menginterpretasi sendiri. Bahwa kalau misalkan nilai CT-nya 34, sedangkan satu pasien nilai CT-nya 20, apakah ini menggambarkan nilai CT yang 34 lebih bagus kondisinya daripada nilai CT yang 20? Ini seringkali jadi kontroversi. Nah, saya mau menjelaskan di sini bahwa itu tidak selalu sejalan seperti itu. Tidak selalu nilai CT yang lebih tinggi itu memberikan gambaran kondisi penyakit pasien lebih buruk. Seperti itu. Sehingga untuk melakukan interpretasi dan lain-lain tetap harus dilakukan oleh ahli. Mungkin dari masyarakat juga tenang dulu, misalkan nilai CT-nya jadinya rendah, ini kok jadi ini, enggak. Itu sampaikan kepada ahli, karena nilai CT itu dipengaruhi oleh begitu banyak faktor. Seperti itu. Seperti tadi kan kata Dokter Mei, nilai CT itu dipengaruhi tiap lab itu beda-beda gitu. Nilai CT-nya itu istilahnya plafonnya dok ya, tolak ukurnya itu beda-beda. Jadi memang kalau untuk mendeteksi dibutuhkan ahli ya untuk mendeteksi ini. Jadi jangan kita mendeteksi sendiri gitu ya pemirsa. Selanjutnya ya dok, ada yang bertanya lagi. Dok, emang kalau sakit pilek sama batuk itu selalu dikaitkan sama COVID-19 ya dok? Nah ini gimana dokter nih? Simpel loh ini pertanyaannya dok. Ini simpel sekali. Sebenarnya nggak selalu ya. Tetapi terus terang kalau dalam kondisi pandemi tingkat kewaspadaan kita harus lebih tinggi. Sehingga ketika kita muncul gejala penyakit demam, batuk pilek, pasti kita harus cari tahu dulu COVID-19-nya. Karena ini kan penularannya yang cepat dan kita dalam kondisi pandemi ya. Jadi
memang harus dicari tahu dulu. Ketika kita sudah bisa memastikan bahwa penyebab flu-nya bukan COVID-19, maka kemungkinan adalah virus lain. Oke, kalau begitu. Ini sekarang adalah menjadi pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan ya dari WhatsApp yang masuk, Dr. May, pada pagi hari ini. Saya bacakan ini, dokter, saya mau tanya, saya tanggal 4 Juli kemarin ini melakukan swab PCR. Hasilnya ini positif, dok, tapi nilai rujukannya negatif. Itu maksudnya apa ya, dok? Gimana, dok? Terima kasih. Jadi nilai rujukan itu dikatakan adalah nilai normal. Normalnya kalau PCR itu kita dapatkan negatif, tidak boleh terdeteksi. Nah, kalau hasil laboratoriumnya Bapak atau Ibu tadi itu hasilnya positif, maka itu tidak normal. Jadi istilah nilai rujukan itu sebenarnya nilai normal. Nilai normal ya? Iya. Tapi berarti hasilnya positif ya, dok, kalau begini walaupun nilai rujukannya itu negatif. Betul, nilai rujukan itu adalah kondisi normalnya. Kondisi normalnya. Jadi seperti kalau kita periksa hemoglobin ya, HB kita normalnya itu misalkan tertulis nilai rujukannya 2, misalkan ya 11 sampai 15 misalkan. Nah, kalau hasil kita itu adalah 10, berarti kita itu nggak normal, kan di bawah nilai rujukan. Jadi nilai rujukan itu nilai normalnya. Oke, semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya ya Pak dan Bu. Dr. May, nah mungkin Dr. May ini istilahnya punya tips gitu ya buat pemirsa di rumah. Karena memang zaman sekarang ya pemirsa, saya lewatin tiap rumah sakit itu atau mungkin tiap ada yang untuk tes PCR seperti itu ya, antigen, itu mobil banyak banget yang ngantri. Panjang banget antriannya pemirsa. Jadi saya melihatnya memang dari situ saya melihatnya memang kondisi Surabaya, terutama mungkin Indonesia, kita ini sekarang lagi sama-sama berjuang. Mungkin Dr. May bisa memberikan nih istilahnya membesarkan hati para pemirsa di rumah, atau mungkin tips buat pemirsa di rumah yang sekarang ini istilahnya ya maju mundur untuk memeriksakan diri atau tidak mau juga mengikuti prokes dengan benar. Nah, ini bagaimana Dr. May? Silakan, dokter. Iya. Terima kasih Alia. Jadi kalau tips dari saya, tetap protokol kesehatan itu yang paling penting ya. Karena tadi dengan berbagai kelebihan pemeriksaan yang ada, tapi ternyata pemeriksaan itu juga mempunyai keterbatasan. Sekalipun itu adalah pemeriksaan PCR yang itu adalah gold standar ya, tetap memiliki keterbatasan, sehingga kadangkala kita susah untuk menentukan seseorang itu COVID-19 atau tidak, karena ternyata hasil yang negatif tidak menjamin seseorang tidak terinfeksi COVID-19, sehingga protokol kesehatan tetap menjadi salah satu upaya pencegahan yang paling bagus ya. Seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu ada yang mungkin terpapar ataupun kontak erat dengan pasien COVID, segera lakukan pemeriksaan untuk kita memutus mata rantai ini ya, penularannya ya, sehingga jangan sampai kita menjadi sumber penularan bagi orang lain dan juga keluarga. Nah, kondisi saat ini rumah sakit sudah penuh dan terus terang ini sedikit curcol ya. Nggak apa-apa dok, bebas. Kami para nakes ini sudah sejak 1,5 tahun yang lalu itu sudah berjibaku di rumah sakit ya, di laboratorium, dan sangat letih, sehingga kita sama-sama berjuang dengan porsinya masing-masing. Dan saran saya bagi teman-teman yang mungkin tidak percaya kalau COVID-19 ada dan juga tidak aware untuk menjaga prokes, nah tolong itu kita lihatlah kondisi saat ini ya, bahwa nakes kita juga sudah banyak yang terpapar dan ini memang kondisinya sudah terlalu letih ya bagi kami yang nakes juga. Jadi tolong jaga protokol kesehatan. Terima kasih banyak Dr. May Tanzilia, spesialis patologi klinik ya. Saya mendoakan Dr. May dan juga teman-teman nakes juga yang sekarang sedang bertugas selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Dan buat kita nih pemirsa, selalu ikuti prokes. Kalau seandainya nggak perlu-perlu amat, nggak usah keluar rumah. Kalau mau beli makanan, bisa nggak apa-apa, pesen online atau yang deket-deket saja gitu ya. Tadi pagi ketika saya berangkat juga ya, saya melihat banyak sekali bapak-bapak polisi yang sudah bertugas untuk menyekat jalanan perbatasan dari Waru ini menuju Surabaya. Saya selalu mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang. Alia Reno Mas undur diri pemirsa, sehat selalu ya.